Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi di vlog saya Dugo Mendes. Kalau malam kemarin kita ngebahas malah chit chat atau sharing to caring dari aku sama kameramenku, walaupun videonya belum naik. Malam ini aku ngangkat isunya transgender atau LGBTQ, yang kita akan mengangkat isu itu atau kita akan mengangkat kasus itu dengan yang kayak dengan narasumber yang benar-benar dari kecil sampai udah sebesar ini dia udah mengalami pergejolakan batin. Kita akan menanyakan dia apakah dia sering dibullying ataukah dia sering pernah kena body shaming. Di situ akan kita tanya langsung kepada narasumbernya. Kita panggil kan narasumbernya, Nabila Kirana Alzara Gortardo. Yeay! Inilah dia, Nabila Kirana Alzara Gortardo. Ini dari salah satu transgender dari Banyuasin 3. Banyuasin 3. Seperti yang aku bilang di pembukaan tadi, di opening tadi, aku akan membahas masalah isu transgender atau isu LGBTQ, isu yang dimana kaum transgender, kaum LGBTQ itu sampai sekarang masih sering didiskriminasikan oleh masyarakat awam yang belum pernah membuka pemikirannya bahwa kaum pelangi, kaum transgender, kaum LGBTQ itu tinggal bersamaan dengan mereka. Nah, sebelum kita ngebahas itu terlalu panjang, saya akan menanya-nanyakan dulu terhadap Nabila Kirana Alzara Gortardo atau yang sering dipanggil Nabila. Nabila anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau saya sendiri kebetulan 5 saudara. Saya pun anak kedua dari 5 saudara itu sendiri. Nabila, aku dengar-dengar pernah kuliah juga. Pernah. Nah, kita bahas dulu ke teman-teman SD kamu. Apakah kamu sering dari SD, SMP, SMA? Apakah kamu sering dibullying atau sering di body shaming atau kamu sering dilecehkan sesama teman atau gimana? Ya kalau aku pribadi sih jujur, kalau masa kecil dulu pernah merasakan namanya pembulian. Bahkan bukan hanya SD saja, SMP maupun sampai pernah di perguruan tinggi kuliah itu pun pernah. Bahkan sering sekali di situ. Itu dalam segi apa? Contohnya kayak gini ya. Dipegangkah atau di apakah gitu? Contohnya kalau masalah di pembulian itu biasanya sering diejek dulu. Itu dalam hal kecil. Contohnya nih kayak dikatain bencong gitu kan, atau istilah banci gitu kan. Ya kalau aku sih fine aja ya. Terserah orang mau bicara apa tentang aku. Yang penting aku enjoy. It's my life. Terus habis itu kalau masalah pelecehan seksualnya atau yang dipegang kah atau di lebih dari itu kah atau gimana? Pernah, jujur suatu masa kecil dulu pas masih SD kalau nggak salah ya itu. Jadi ceritanya pernah mandi di sebuah sungai di daerahku. Di situ teman aku nggak ada yang laki-laki. Kalau teman aku semuanya perempuan. Nah yang jadi berarti udah dari kecilnya tuh senengnya tuh temannya tuh semuanya perempuan ya kan, karena jiwanya ke perempuan jadi temannya lebih ke perempuan semua. Karena kalau ke laki-laki tuh justrunya nggak nyaman gitu kan. Iya. Kita lebih nyamannya ke perempuannya ini. Iya, terus habis itu habis mandi di situlah pelecehan seksualnya gitu. Jadi pada saat lagi berenang, posisi aku lagi sendiri, nggak taunya si teman aku yang lain yang cowok ini kan, diam-diam mereka berenang ke arahku, sampai mereka itu peluk aku dari belakang, bahkan digosok-gosok lah. Digosok-gosok pakai gitu. Apanya digosok? Main kunci itulah pokoknya yang gelantungan itu kan. Jadi aku shock di situ kan. Aduh. Aku sih berasa risih awalnya. Jadi aku berusaha untuk menghindari itu karena masih belum tahu apa-apa kan. Belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Nah, dengan merasa risih
itu berarti merasa risih dong, bukan menikmatin. Bukan. Tapi merasa risih itu tidak ingin melaporkan ke orang tua, atau yang kayak, Pak, aku tadi dilecehin seksual loh, tadi dipegang-pegang loh pas waktu main mandi sama teman-teman. Itu enggak? Enggak sama sekali. Rasanya tuh aku punya ketakutan tersendiri di situ karena selama ini kan belum pernah diapa-apakan orang nih. Tapi sampai dilecehkan seperti itu. Terus itu berlanjut sampai ke Jenjang SMA. sampai jenjang ke SMA. Nah, di jenjang SMA itu sendiri yang Nabila dapatkan pelecehan seksual yang terbesar menurut diri Nabila, yang benar-benar yang kok gini amat gitu. Aku tuh yang kayak dilecehin tuh gini amat gitu. Tuh di zaman-zaman SMA. Itu seperti apa? Iya benar sekali. Jadi kekerasan seksual yang pernah aku alami itu dimulai dari masa SMA dulu. Jadi ceritanya pada saat aku di ruangan sekolah, khususnya di ruangan, jadi aku dipaksa di situ, tangan aku dipegang, kaki pun dipegang, sampai di situ aku pernah mengalami ditelanjangi di situ. Oke. Nah, ditelanjangi di situ, ada niat nggak untuk melaporkan, atau aku yang kayak aku nyaman deh gitu. Kan kebanyakan nih yang kaum LGBTQ, terus yang kaum transgender itu kan kalau mendapatkan pelecehan seksual di zaman dia masih kecil segala macam, mereka belum menemukan jati diri itu kan, mereka kan yang kayak mereka tuh gimana ya, risih tapi nyaman gitu, yang kayak menikmati gitu, risih tapi menikmati itu, ngerti nggak sih? Jadi yang kayak tuh Nabila tuh ditelanjangi tuh di ruang BK nih. Nah, Nabila tuh yang kayak berontak nggak, atau yang kayak ya apaan sih ini, atau enggak Nabilanya atau melapor ke guru kok, yang kayak Pak aku dilecehin gitu, enggak? Awalnya aku memberontak di situ. Soalnya aku merasa diriku dilecehkan atau terzolimi, jadi aku memberontak. Di situ pun aku sampai pernah melapor kepada kepala sekolah tentang kejadian itu. Dan pada akhirnya mereka dikasih sebuah teguran oleh pihak guruku di situ. Nah, setelah kejadian itu aku trauma. Otomatis di sini Nabila punya keluarga besar dong. Kita keluarga besar, kita yang keluarga besar dulu, yang keluarga inti deng, bapak sama ibu Nabila nih yang gimana sih melihat Nabila yang orang awam, itu orang awam yang kayak dia belum open minded, belum, pemikiran mereka orang tua kita tuh yang belum terbuka, bener-bener terbuka. Dia pasti yang kayak kaget iya, shock iya, melihat anak mereka yang disayang, anak mereka yang dicintai, kok transisi seksnya berbeda dari anak-anak kaum laki-laki yang lain gitu. Nah, gimana tanggapan orang tua inti nih, orang tua dekat dulu nih, bapak sama ibu Nabila tuh gimana tanggapannya? Kalau masalah kedua orang tuaku, kalau suatu aku masa kecil, jujur ketika aku mengalami problem dalam kehidupan, entah itu dalam ruang lingkup keluarga, lingkup masa tempat, maupun dimanapun itu, aku selalu merasa seolah diriku, apapun yang aku lakukan itu salah di mata keluargaku. Karena mereka hanya menilai dari segi sudut pandang yang negatif. Bahkan kalau setiap kali mereka memutuskan suatu keputusan, dampaknya pasti ke aku. Nah, di situ aku merasa seolah diriku ini paling hina di mata keluarga. Karena apa? Ya, yang namanya orang tua, kalau sekiranya anaknya salah, pasti dibenarkan. Kalau sekiranya anaknya menyimpang, pasti diluruskan. Karena itu semua udah bagian dari orang tua. Karena posisi kita sebagai anak di sini. Mungkin suatu saat pemikiran orang tua Nabila juga pasti
lebih terbuka deh, lebih kayak menerima Nabila gitu. Dengan terus Nabila juga harus nunjukin hal-hal yang positif, yang ibarat kata tuh kalau kita ada uang lebih kita kasih deh ke orang tua kita gitu, ibarat kata biar dianya tuh lebih, oh ini kan anak gue kan bisa cari uang sendiri, malah dia bisa bantu kami gitu. Nah terus Nabila di sini kita kembali ke pertanyaan lagi. Jadi habis dari situ kuliahnya tamat nggak? Resign. Alasannya kalau boleh tahu? Finansial. Finansial. Karena posisi di saat itu akunya kuliah, orang tua aku kuliah, adikku pun kuliah. Bukan karena cinta. Bukan. Nanti aku akan bahas masalah percintaannya ya. Kabar-kabarnya Mbak Nabila Kirana ini masalah percintaannya tuh riweuh katanya gitu mah. Kata orang Bandung mah riweuh, tapi kata orang Indonesia mah ribet gitu. Itu kayak yang tema yang kemarin sih, ada teman aku, kameramen aku juga bucin. Oke. Ini badan Nabila sendiri masih original semua, atau ada kayak disuntik atau ada apa yang ditambah-tambahin gitu? Enggak ada. Kenapa nggak mau coba? Aku punya lo kenalan mami. Coba. Aduh, nawarin nih ya. Coba kenapa nggak mau? Aku sih kayaknya nggak mau aja deh kayaknya ya. Lebih nyaman kayak gini aja. Lebih simpel kali Lebih ya. simpel. Tapi kan kata teman-teman tuh kan kalau yang udah punya, maaf ya, kalau udah yang punya body yang udah kayak bener-bener kayak cewek gitu, yang udah punya payudara gitu, itu kan yang kayak nambah rasa percaya diri gitu, yang kayak ini gue cewek seutuhnya nih gitu. Tuh pengen gak sih? Jujur dari hati. Atau kembali lagi nanti waktu pulang ke rumah dihapus dari kakak gitu, yang kayak apa gitu. Coba. Kalau rasa ingin pasti ada. Tapi kita harus sadar diri juga dong dengan keadaan kita kan. Kan nggak baik juga maksain keadaan. Sementara kita sendiri nggak mampu misalnya kan. Alangkah baiknya uang yang kita miliki kita tabungkan untuk masa depan yang lebih baik lagi gitu. Daripada pemborosan. Oke, baiklah sampai sini. Ini nanti kita akan lanjut ke part 2. Part 2 aku akan ngebahas masalah percintaan. Terus part 2 juga aku akan ngebahas masalah yang Mbak Nabila Kirana sendiri akan kehidupannya akan stay seperti ini, atau akankah dia akan kembali ke kodratnya. Ini maaf, saya bukan menghakimi atau saya bukan menggurui, tapi di sini saya udah berkonsultasi, saya udah membicarakan ini sebelumnya ke narasumbernya, ke Nabila Kirananya. Jadi sampai ketemu di part kedua ya. Jangan lupa. Bye.